jadi hari ini aku lagi ada di Museum Nasional sama Anwar. Kita pakai baju hitam saja. Pokoknya ikutin kegiatan aku hari ini. Bye bye. Aku beli ini makaroni skuter, aku suka banget. Jadi kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tapi kayaknya harus pakai saus. Ada sausnya. Lihat makannya banyak banget. Habis. Kita mau ke jelajah Museum Nasional Indonesia. Hai guys, jadi kita udah beli 2 tiket untuk 2 orang dewasa, terus dapat apa ini? Kayak Tour guide. Book guide. Book guide. Nah, jadi nanti kita bisa baca di sini. Aku tuh lupa banget ya, dulu setahu aku tuh masuk sini tuh nggak bayar. Sekarang tuh bayar. Aku nggak paham apa ada activity lain. Harganya untuk orang dewasa 50, untuk anak kecil 30 ya. Iya, sini. Ya. Kamu pegang. Bisa nggak? Kita mau masing pakai satu-satu. Kamu bisa atau aku aja yang pakai? Kita pakein Anwar, nanti Anwar pakein aku. Coba. Oh, ternyata dia nggak bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Oke. Pasang. Sekarang lihat. Gantian. Gimana nih? Masaknya terlalu pendek ini. Nah, kurang lebih itu sekarang Museum Nasional kayak gini guys. Nih. Jadi di sini tuh ada kayak sejarah tentang sejarah awalnya. Terus ada gajahnya, terus di belakang sini tuh ada kayak perangkap nih. Nanti aku coba zoom ya. Kurang lebih isinya kayak gini sih guys. Ini kelompok invertebrata laut purba. Bukti material tentang keberadaan spesies manusia purba dengan ciri-ciri transisional. Kita saat ini mengenalnya sebagai Homo erectus, salah satu spesies manusia awal yang paling berhasil. Nah, ini tuh evolusi manusia di dunia. Jadi ini manusia purba. Aku lupa banget sebenarnya, dulu aku SMA pernah belajar ini jenis manusia purba apa, tapi aku lupa. Jadi memang sebenarnya balik lagi ke museum ini tuh kita sambil belajar banyak banget ya batu-batunya. Batu, tulang kayu hingga logam. Sebelum teknologi logam muncul, batu menjadi bahan utama pembuatan alat. Salah satunya inovasi adalah alat seperti pemecah batu kecil dan tajam digunakan untuk pembuatan menyayat. Tapi pada masa Mesoliter, teknik pembuatan alat seperti keset menandai cara berpikir. Ya iyalah, sekarang kan kalau di era sekarang kan teknologi. Nah, kalau di sini batu-batu, sebenarnya setahu aku tuh batu-batu ini tuh dulu tuh ada di bawah, kayak sekarang udah dipindahin di atas gini loh guys. Jadi batu-batu ini tuh kayak batu prasasti, iya kan, prasasti. Jadi yang kayak batu-batu ukir gitu loh, kayak gini. Jadi mungkin isinya tuh
bahasa bahasa zaman dulu lah. Orang zaman dulu tuh nggak ada kertas, jadi nulisnya di batu gitu maksudnya. Prasasti. Jadi dia juga banyak banget jenisnya gitu loh. Bisa nulisnya di batu gitu. Sebenarnya dulu kertas juga udah ada, tapi kan Ya kan ini kan pas zaman dulu banget. ini tahun coba kita lihat ya. Ini ada penjelajah bumi dan pembawa revolusi industri dengan kapal-kapal yang kayak gini guys. Kapal-kapal zaman dulu. Tapi pasti kayaknya ini kapalnya kuat banget. Tapi menurut aku kapal yang paling keren tuh yang ini sama yang ini. Tapi ini mungkin sederhana banget kali ya bentukannya. Ini sih kayaknya namanya batu apa sih Bu? Beliung pelancong revolusi. Ini macam-macam sih. Kayak kapak gitu ya? Bukan kapak. Sebenarnya kayak jenis batu akik gitu nggak sih? Dan menurut aku worth it banget kalau misalnya kamu ngajak anak kamu atau anak-anak kecil kesini untuk diajarin sejarah, karena kita hidup bisa kayak sekarang itu kadang sebenarnya belajar dari zaman-zaman terdahulu gitu loh. Karena kan kehidupan itu kan berproses ya, kayak belajar lah. Kalau misalnya di kehidupan sekarang itu lebih ke modern, jadi kayak kita harus bisa belajar ke proses yang dulu-dulu gitu, yang sebelum-sebelum. Jadi harus tahu sejarah. Kalau di sini mungkin lebih kayak suku-suku ya, karena dari berbagai suku di Indonesia. Terus kayak kita lihat, coba kita cek ya guys. Ini ada suku Ambon, terus ada suku Makassar, ada Bugis, terus di bawahnya tuh ada yang Sumba, Timur. Ini peta Indonesia. Ini adalah ritual kuburan awal zaman dahulu yang apa ya, manusia ini kekuatan gaib yang dikayai sebagai manifestasi untuk menjadi manusia baik. Jadi tadi kita udah lihat-lihat guys, aku nggak bisa videoin banyak karena storageku full. Jadi ya sayang banget gak bisa videoin yang banyak. Cuma nanti aku mau turun ke bawah, jadi nanti kita coba lihat-lihat yang ada di bawah ya. Di bawah tuh juga footage-nya lumayan banget guys untuk foto atau kayak ngobrol. Oke sih. Bak, aku lagi ada di mana? Anwar random banget tiba-tiba ngajakin ke Monas. Kita udah sampai Monas. Sumpah ini rame banget loh guys. Oke guys, gue nggak ngerti orang-orang di sini kalau misalnya kita cuma jalan aja tuh langsung ditawarin, terus kalau kita nggak mau kayak ngomongin sih gitu. Sepi kalau lagi rame mereka nya. Nah itu kayak gini. Anwar random banget ngajakin kesini. Katanya kamu pikniknya Jakarta. Terus kita makannya antara kerak telur. Keinginannya sudah bertemu nih. Tapi enggak. Makan apa? Kerak telur. Kerak telur. Bismillahirrahmanirrahim. Pacar random banget beneran dong. Kita ke Monas, kita lihat Monas. Dia bener-bener pengen lihat Monas. Tangannya dong yang megang Monas. Begitu. Di sini orang lagi bahagia banget karena bisa foto sama Monas. Termasuk dia. Dia juga senang banget. Guys, kita lagi memandang Monas.
Monas. Mau lihat gak nih? Aku balik ya kameranya. Monas. Tapi ketutupan sama pohon. Lagi makan sop kambing sama sate kambing di Sarina guys. Ini langganan kita enak banget. Dia lapar. Ini sop kambing, ini ayam campur kambing.